Perkenalkan, nama saya James Francisco Megesitolua, saya dari tingkat 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit TB. Penyakit tuberkulosis paru atau TB paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang tertular melalui percikan ludah atau droplet ketika penderita batuk, bersin, berbicara, dan meludah yang dapat mempengaruhi paru-paru atau TB paru, tapi dapat pula merusak bagian lain atau TB ekstra paru. Penyakit TB paru mempunyai masa periode inkubasi yang panjang dan akan menjadi kronik dengan reaktivasi dan berakibat fatal jika tidak mendapat pengobatan yang tepat, dan lebih menular selama masa inkubasi dibandingkan pada saat mengidap penyakit yang akan menginfeksi 10-15 orang per tahun apabila tidak diobati. Gejala TBC. Pada TBC laten, penderita umumnya tidak mengalami gejala. Umumnya penderita baru menyadari dirinya menderita tuberkulosis setelah menjalani pemeriksaan untuk penyakit lain. Sementara bagi penderita TBC aktif, gejala yang muncul dapat berupa batuk yang berlangsung lama, 3 minggu atau lebih. Batuk biasanya disertai dengan dahak atau batuk darah, nyeri dada saat bernapas, atau batuk berkeringat di malam hari. Hilang nafsu makan, penurunan berat badan, demam, dan menggigil. Kelelahan, selain menyerang paru-paru, TBC juga dapat menyerang selain paru-paru. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita AIDS. Organ selain paru-paru yang dapat diserang TBC adalah ginjal, usus, otak, atau kelenjar. Yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik dan lab. Yang pertama ada tes kulit atau Montox test. Tes kulit atau Montox Tuberculosis Skin Test atau TST merupakan metode yang paling sering digunakan dalam pemeriksaan TBC. Biasanya tes ini dilakukan di negara-negara dengan angka kejadian TBC yang rendah, di mana kebanyakan orang hanya memiliki TBC jenis laten di dalam tubuhnya. Pemeriksaan yang berikutnya adalah The Interferon Gamma Release Assay atau IGRA. IGRA adalah jenis pemeriksaan TBC terbaru yang dilakukan dengan mengambil sedikit sampel darah Anda. Tes darah dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem imun tubuh Anda merespon bakteri penyebab TBC. Pada prinsipnya, sistem imun tubuh Anda memproduksi molekul yang disebut dengan sitokin. Tes IGRA bekerja dengan cara mendeteksi salah satu jenis sitokin bernama interferon gamma. Yang berikutnya adalah ronsen toraks TB paru. Hasil ronsen dada atau toraks dapat memberikan gambaran klinis dari kondisi paru-paru seseorang sehingga bisa mendeteksi penyakit TBC. Pemeriksaan TBC ini mungkin dilakukan setelah satu spesimen tes dahak BTA menunjukkan hasil positif dan 2 spesimen lainnya negatif. Anda juga akan diminta melakukan ronsen toraks apabila hasil tes Anda negatif semua dan Anda telah diberikan obat antibiotik non-TB paru tapi tak ada perbaikan. Yang berikutnya adalah dilakukan dengan menggunakan terapi TB. Terapi TB untuk kategori pertama atau kasus baru dengan BTA positif, kasus baru dengan BTA negatif atau ronsen positif yang sakit berat dan ekstra paru berat. Hasil negatif menunjukkan hasil yang baik. Pada akhir bulan kedua, sebagian besar pasien akan menjadi BTA negatif. Pasien tersebut dapat masuk ke pengobatan fase lanjutan. Jika sputum masih positif, hal ini menunjukkan kemungkinan berikut: pengobatan fase intensif tidak diawasi dengan baik dan kepatuhan pasien buruk. Yang kedua adalah konversi sputum yang lambat, misalnya akibat adanya kavitas yang luas dan jumlah kuman yang terlalu banyak pada awal terapi. Yang ketiga adalah kemungkinan adanya resistensi. Pada kategori 2 atau relapse BTA positif, gagal BTA positif, atau pengobatannya terputus. Pemeriksaan sputum dilakukan pada akhir pengobatan fase intensif akhir bulan ketiga, salam fase lanjutan atau akhir bulan kelima, dan pada akhir pengobatan akhir bulan ke-8. Jika pada akhir bulan ketiga BTA masih positif, pengobatan intensif dilanjutkan sampai 1 bulan lagi dengan obat sisipan dan sputum diperiksa lagi. Jika pada akhir bulan keempat sputum masih positif, maka sputum dikirim untuk dikultur dan diuji kepekaan. Yang berikutnya untuk pasien dengan kategori 3 atau kasus ronsen positif, pasien ekstra paru ringan. Pemeriksaan sputum dilakukan pada akhir bulan kedua pengobatan karena 2 kemungkinan berikut ini. Yang pertama, kesalahan pemeriksaan pertama, BTA positif yang didiagnosis sebagai BTA negatif, dan ketidakpatuhan pasien. Jika pada mulanya pasien termasuk kategori 3 atau sputum negatif, tapi pada akhir bulan keduanya ternyata positif, maka pasien didaftarkan sebagai sputum positif dan dimulai pengobatan untuk kategori 1. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Sekian dan terima kasih.
C. Tirotoksikosis. Pada keadaan ini, autoantibodi dibentuk terhadap reseptor hormon. Antibodi terhadap reseptor hormon. Antibodi akan terbentuk terhadap reseptor tiroid stimulating hormon atau TSH. Autoantibodi dapat menembus plasenta sehingga ibu dengan tirotoksikosis dapat melahirkan bayi dengan hiperaktivitas tiroid. Bila autoantibodi pada bayi tersebut dihancurkan, beberapa minggu kemudian tanda-tanda hiperaktivitas tiroid juga akan hilang. Yang berikutnya, penyakit autoimun melalui kompleks imun. Yang pertama, lupus. Lupus sering dijuluki dengan istilah gretimator atau penyakit seribu wajah. Istilah SLE berasal dari red wolf, berasal dari gejala dini berupa kemerahan di pipi. Sebenarnya kemerahan yang tampak menyerupai kupu-kupu atau butterfly rash yang seperti terlihat pada gambar di samping. Istilah sistemik mempunyai dasar yang kuat oleh karena penyakit mengenai berbagai alat tubuh seperti sendi, SSP, jantung, dan ginjal. Kerusakan ginjal merupakan sebab dari kebanyakan kematian. Penderita SLE membentuk IG terhadap beberapa komponen badan, misalnya DNA. Diduga IG tersebut membentuk kompleks dengan DNA yang berasal dari degradasi jaringan normal. Sensitivitas penderita SLE terhadap sinar UV diduga berdasarkan hal ini. B. Kompleks tersebut kemudian mengaktifkan komplemen dan menarik granulosit dan menimbulkan reaksi inflamasi sebagai glomerulonefritis. Kerusakan ginjal menimbulkan proteinuria dan kadang-kadang perdarahan. Derajat gejala penyakit dapat berubah-ubah sesuai dengan kadar kompleksimum atau gejala klinis SLE. Berikutnya, rheumatoid arthritis atau RA. Pada RA dibentuk IG yang dapat berupa IgM abnormal atau disebut rheumatoid factor RF yang spesifik terhadap fraksi FC dari molekul IgG. Terbentuknya IG ini dalam jumlah besar belum diketahui dengan jelas. Kompleks RF dan IgG ditimbun dalam sinovia sendi dan mengaktifkan komplemen yang melepas mediator dengan sifat kemotaktik granulosit. Respon inflamasi yang disertai peningkatan permeabilitas vaskular menimbulkan pembengkakan sendi dan sakit bila eksudat bertambah banyak. Enzim hidrolitik yang dilepas neutrofil segera memecah kolagen dan tulang rawan sendi yang dapat menimbulkan destruksi permukaan sendi sehingga mengganggu fungsi normal. Yang berikutnya adalah penyakit autoimun melalui sel T. Penyakit yang pertama adalah Hashimoto thyroiditis atau HT. Penyakit kelenjar tiroid yang sering ditemukan pada wanita dewasa tua adalah goiter atau pembesaran kelenjar tiroid atau hipotiroidis yang mengakibatkan rusaknya fungsi kelenjar. Infiltrat terdiri terutama atas sel mononuklear yang ditemukan dalam folikel kelenjar bila infiltrasi mencapai derajat. Hal ini serupa dengan reaksi lambat melalui sel T lainnya. Destruksi folikel kelenjar yang progresif disertai dengan infiltrasi sel. Bila infiltrasi mencapai derajat tertentu, pengeluaran hormon tiroid menurun dan gejala hipotiroidisme timbul seperti kulit kerang, puffy face, rambut tipis, mudah rontok, dan perasaan dingin. Beberapa alat sasaran yang terkena pada proses ini adalah tiroglobulin yang merupakan hormon utama tiroid. Mikrosom dari epitel tiroid juga ikut berperan dan IG terhadap kedua jenis antigen tersebut ditemukan pada penderita dengan HT. Sekian dan terima kasih.